Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Petani DJHH Channel. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mereview pohon durian lokal saya. Dan alhamdulillah pada hari ini ya Lebaran 5 hari ya pasca Lebaran, ternyata alhamdulillah saya tengok-tengok pohon durian lokal saya kembali berbunga. Padahal uh, musim kemarin ya, dari musim kemarin itu tidak jauh ya, hanya selang beberapa bulan, akan tapi alhamdulillah sudah mengeluarkan bunga lagi, malahan ini lebih banyak ya. Padahal ini belum sempat saya kasih perangsang, baik perangsang hasil saya dari bahan organik maupun dari pupuk kimia seperti MKP dan yang lainnya. Ini belum belum sempat karena memang cuaca kemarau di tempat saya hanya sekitar 2 mingguan. Di awal puasa kemarau, ternyata ya syarat-syaratnya memang sudah lengkap ya. Kemarau 2 minggu dan memang ada angin kencang, sehingga memang itu biasanya syarat pohon durian itu berbunga seperti itu. Ada kemarau, ada angin kencang, sehingga ketika angin kencang itu dari pohon-pohon atau dahan besar itu atau dari ranting-ranting itu dia retak gitu ya. Dari retak itu mengeluarkan bunga. Ya, alhamdulillah. Padahal ya belum itu tadi, belum sempat memberikan pupuk perangsang, tapi alhamdulillah ini tiap tahun alhamdulillah berbunga. Rahasianya sebetulnya mah cuman ini, pupuk dasar saya atau pupuk yang sering saya berikan, yaitu ini kuncinya. Pupuk yang saya sering berikan kepada pohon durian lokal saya, makanya alhamdulillah di tempat saya ini rajin tiap musim berbunga, karena saya sering memberikan pupuk NPK 16 16 16 ini. Untuk satu pohon seperti ini yang sudah besar, saya berikan 1 kilo ya, 1 kilo pupuk NPK. Dalam 1 tahun itu saya bagi menjadi 2 atau 3 kali pemberian ya, tidak sekaligus. Jadi kita kasih lubang dikit, beri satu kepal tangan, kita gali 4 titik atau 3 titik dari sekitar batang pohon ini ya. Minimal misalkan ya, kalau misalkan 3 kali berarti 3 bulan kasih, atau kalau misalkan dalam 1 tahun 2 kali berarti setelah pasca. Sebetulnya yang bagus itu setelah musim. Nah, teman-teman ya yang punya pohon durian lokal, usahakan berikan pupuk pada pohon durian lokalnya, karena saya ibaratkan pada manusia. Seorang ibu melahirkan biasanya katanya makannya lahap, wajar, karena dia telah mengeluarkan energi, baik energi ketika melahirkan maupun dari bayi itu, otomatis kan lapar. Pohon pun sama, ketika berbunga beres berbuah, usahakan kita langsung berikan pupuk ya, pupuk baik organik maupun pupuk ini, karena kan pohon juga sama, setelah berbunga dia pasti membutuhkan energi lagi, makanya langsung berikan. Jadi insya Allah ketika setiap musim dia akan terus mengeluarkan bunga atau terus produktif, karena nutrisi yang dihasilkan atau nutrisi yang dibutuhkan ketika pembungaan dia sudah cukup ya. Nih, jadi teman-teman, kenapa misalkan akan ada yang tanya, kenapa pohon saya pohonnya sekian tahun berbuahnya cuma ada 2 3, mungkin ya karena nutrisinya uh, belum terpenuhi atau masih kurang nutrisi yang dibutuhkan. Kedua, faktor cuaca juga sama. Di sini dulu orang tua saya bilang, nah, dulu itu kalau musim durian itu minimal 3 bulan atau 2 bulan 3 bulan kemarau baru. Karena memang kan dulu pemanasan global belum terlalu seperti sekarang. Pohon-pohon juga masih lebat ya, masih banyak. Kalau sekarang banyak yang dibuka, kebun-kebun banyak yang dibuka, banyak ditebang, otomatis ya si tanah cepat kering. 2 minggu juga kering tanah. Kemudian pemanasan global juga mempengaruhi, sangat memang panasnya luar biasa ya di awal-awal puasa itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan 2 minggu juga sudah mengeluarkan bunga.
Nanti kita langsung review. Di sini alhamdulillah itu berbunga lebat, ini juga lebat ya. Di belakang ini pohon besar, ini juga alhamdulillah. Nah, di intinya ini kuncinya ya. Untuk pupuk itu mah terserah. Kalau saya ini mah saya menggunakan pupuk ini. Mau misalkan pupuk organik itu lebih bagus. Kompos misalkan atau kohe kambing ya. Intinya tetap semangat. Mari kita lihat bunganya atau pembuktian. Semoga teman-teman juga coba dicek lah di kebun teman-teman, silahkan cek apakah sudah berbunga atau tidak ya. Langsung let's go. Nah ini batang pohonnya ya. Nah kalau ini nih, ini yang tahun lalu tuh ya udah kusam. Jadi saya berikan ini pupuk ini rutin. Selain memang ini juga ini udah lama ini dari 2 tahun yang lalu, ini kotoran kambing. Jadi kimianya saya menggunakan ini, organiknya ya pohon itu dari kompos-kompos sekitar ya tuh misalkan dari daun-daun kering. Kemudian ketika saya juga mupuk ini nih pohon durian yang kolasi atau stek kolasi nih ya sama, saya menggunakan NPK. Jadi secara tidak langsung akarnya terserap oleh pohon durian yang besar ini ya, teman-teman. Nih seperti ini. Kalau kita lihat pohonnya luar biasa ya, cukup tinggi gitu, masih lumayan kecil ya. Ini yang kemarin ini musim 2 tahun kemarin ini karena berbuah di sini patah dia. Ini kurang jelas ya, coba kita shoot ya. Tapi kalau lihat dari mata langsung ini kelihatan banyak. Gelap teman-teman. Nah itu tuh. Nah ini buah semua nih teman-teman. Nah ini bunga itu di situ. Bunga. Kita shoot yang agak dekat teman-teman. Ya, alhamdulillah. Atau misalkan pohon durian lokal teman-teman kan tinggi, coba cari di bawahnya, biasanya ada yang jatuh. Itu hukum alam ya, atau seleksi alam. Nih coba kita shoot. Nah kalau yang dekat nih ada tuh ya. Ini sayang kameranya. Nah ini nih bunga nih. Nah ini bunga tuh ya. Nah ini bunga juga banyak tuh. Ini bunga itu. Nah, itu tuh ada yang sudah lumayan, ada yang baru keluar bertahap ini. Untuk tadi yang tinggi itu juga ada tuh. Cuman nggak jelas teman-teman. Nah ini itu bunga semua teman-teman. Nah ini nih di sini bunga itu yang kayak kecil-kecil bundul-bundul itu bunga. Makanya di sekitar kebun saya ya, karena memang saya sering memupuk pohon durian yang kecil, ternyata kan pohon durian lokal punya orang gitu ya di sebelahnya itu. Nah, kan akarnya pasti menjalar jauh, sama juga memakan nutrisi yang saya berikan. Makanya sekitar kebun saya biasanya pada lebat buahnya, karena mungkin tadi faktor pemupukan ya, nutrisinya makan juga. Nih kalau ini nih, ini ban ya, saya tahunya dari tahunya dari orang Gunung Karang. Ini saya daerah Petir ya, Petir Kabupaten Serang, kaki Gunung Karang, dari Jalisari turun. Kata orang gunung biasanya pohon itu dikasih ini ban, biasanya katanya ya itu mah cuman itu ya, hakikatnya kepada Allah, katanya biar tidak kena petir, biasanya kayak gini. Cuman ada bacaannya, baca salat aja lah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina dua salim tasima, ya meminta kepada Allah agar keselamatan. Makanya di kampung saya dinamain petir, karena kalau hujan petirnya luar biasa. Coba kita tengok pohon yang lain teman-teman, yang lebih jelas. Nah ini pohon durian lokal juga. Kalau pakai kamera bagus ini
kelihatan. Nah itu bunga semua teman-teman, banyak ya tuh, itu bunga. Nah, dari sini itu bunga cuman baru kecil ya. Kalau sudah besar mungkin kelihatan jelas, tapi itu bunga tuh ya, bunga. Nah itu bunga. Nah ini juga bunga banyak ya, soalnya ini ukurannya berapa meter itu tinggi. Kalau secara mata langsung sih kelihatan bunga ya. Kita dari arah lain. Nah ini pohonnya ya, juga pohonnya. Kemudian biasanya kalau kalau bahasa di sininya mah negla ya, negla, atau bahasa Indonesianya mah pohonnya tidak terlalu rapat atau tidak lembab. Nah kelembaban juga mempengaruhi teman-teman ya. Kalau misalkan pohon durian lokal teman-teman yang lain berbuah ya, yang lain berbuah, tapi misalkan pohon durian teman-teman itu enggak berbuah, mungkin tanahnya lembab, karena kan durian harus kering ya, seperti ini nih pada jatuh teman-teman. Jadi harus kering tanahnya, baru dia bisa berbuah. Karena durian itu biasanya harus panas dulu, kemarau dulu ya. Nah, kita coba usut yang ini. Nah ini yang agak pendek, lebih jelas kelihatan teman-teman. Kalau tanahnya lembab dia agak susah biasanya, kecuali memang kemaraunya panjang. Nah ini teman-teman, ini bunga. Nah, ini juga bunga. Nah tuh baru keluar bunga. Di atasnya juga ada tuh yang gomplok, itu bunga. Nah ini nih, nah ini bunga. Jadi ini juga bunga nih. Wow itu bunga teman-teman. Itu yang tinggi, ada cuman tinggi banget ya. Ini jadi kelebihan kalau sering kita berikan pupuk ya, jadi bukan hanya setelah kita nunggu durian tinggal nggak diapa-apain, nggak dikasih pupuk ya, pokoknya mah nggak dirawat lah, hanya dimanfaatkan buahnya saja. Mungkin ya pembaktiannya juga ya, misalkan pohon membakti kepada orang yang punyanya juga ya, mungkin sedikit juga. Kalau kitanya berikhtiar memberikan yang terbaik ya, dirawat, insya Allah dia juga akan memberikan terbaik juga kepada orang yang mempunyai gitu, kira-kira seperti itu. Jadi manfaatnya kalau sering dipupuk ya, alhamdulillah pohon duriannya sering berbunga ya. Di tempat lain juga ini berbunga ya, tapi kan tahun kemarinnya nggak berbunga gitu. Kalau di kebun saya alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tahu sendiri nikmat teman-teman, ini bukan sombong, cuman ya memberikan motivasi kepada pecinta tanaman durian agar tanaman duriannya tetap ya, ya, agar selalu dirawat, agar pohon duriannya juga tetap berbunga. Nah, itu bunga juga teman-teman, pada berbunga ini. Nah, itu bunga. Nah, ini bunga di sini. Nah, kelihatan. Ya. Itu juga bunga. Nah, ini bunga, bunga. Nah, baik teman-teman, itu dulu video kali ini. Terus ikuti video saya mereview atau menginformasikan durian lokal, khususnya di daerah Banten. Ini letaknya di Kampung Rego, Secang, Desa Padasuka, Kecamatan Petir, Serang, Banten. Kira-kira di kaki ya, letaknya di kaki Gunung Karang yang alhamdulillah sedang berbunga. Nanti saya review pohon durian yang lain, apakah sama, sedang berbuah atau tidak. Nah, dari saya ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani DJH.